Desa Gelora merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak 7 km ke arah utara dari kota Kecamatan Sikur. Wilayah desa ini terdiri dari 7 kewilayahan, di antaranya yaitu wilayah Serengat, Rungkang, Rungkang Barat, Gerami, Gerami Barat, Dasan Tinggi, dan Dasan Tinggi Utara. Nama Desa Gelora itu sendiri merupakan akronim dari Gerami, Loyok, dan Rungkang yang merupakan simbolisasi dari suatu keinginan yang luhur untuk membangun masyarakat dengan semangat yang menggelora. Desa Gelora memiliki luas wilayah sebesar 428,873 hektar. Dari proporsi luas tersebut, wilayahnya digunakan untuk perkebunan, hutan, dan pertanian tanaman pangan. Letak Desa Gelora juga sangat strategis untuk pengembangan suatu usaha. Hal ini dikarenakan Desa Gelora sudah termasuk ke dalam wilayah yang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Suci Rahmawan, jurusan Teknik Mesin 2018. Saya ketua kelompok tim KKN Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Tema yang kami dapatkan pada KKN tahun ini adalah Desapreneur. Setelah melakukan survei dan juga mengkaji permasalahan dan potensi yang ada di Desa Gelora, kami tim KKN Unram Desa Gelora 2021-2022 berfokus untuk pengembangan pemasaran terkait dengan produk-produk lokal yang ada di Desa Gelora, khususnya adalah poteng Ambon dan juga minyak jelengan. Bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2021, kami dilepas secara resmi oleh LPPM Unram, dan tanggal 10 Februari 2022 kami ditarik secara resmi oleh LPPM Unram. Dalam pelaksanaannya, selain berfokus di pengembangan pemasaran produk lokal, kami juga mengangkat beberapa program kerja tambahan. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah edukasi pembuatan kompos, yang kedua adalah pelatihan tata boga, yang ketiga seminar gerakan Ayo Kuliah, dan juga sosialisasi beasiswa, yang keempat mengajar di TPQ, kemudian yang kelima mengajar di pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian yang keenam Jumat Bersih, dan yang ketujuh adalah Posyandu. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan program kerja tambahan yang saya sampaikan tadi akan dijelaskan langsung oleh anggota tim KKN Desa Gelora. Nama saya Nurholik Iskandar dari jurusan akuntansi. Program kerja utama kami adalah pengembangan pemasaran dari produk lokal. Produk lokal yang kami coba bantu untuk pasarkan adalah poteng Ambon dan minyak jelengan. Di sini kami bekerja sama dengan salah satu UMKM yang ada di Desa Gelora, tepatnya di Dusun Gerami, yaitu Cahaya Gelora yang diketuai oleh Ibu Nur Aini. Di sini saya dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Gebi Alawiyah dan Raden Agung. Jadi permasalahan utama yang ada pada UMKM ini adalah pemasarannya yang bersifat secara offline, sehingga jangkauan pasarnya hanya di sekitar wilayah Lombok Timur. Halo, saya Gebi Alawiyah dari program studi Fisika. Kami melihat produk yang dijual oleh Cahaya Gelora sangatlah berpotensi untuk dikembangkan di bagian pemasarannya, karena sudah memiliki izin PIRT dan halal, yang dimana kita ketahui kedua izin tersebut sangatlah diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar. Maka dari itu, kami membantu UD Cahaya Gelora dalam pengembangan pemasaran via online.
Hal-hal yang kami lakukan dalam membantu UD Cahaya Gelora, yang pertama pembuatan stiker untuk kemasan yang baru, yang kedua itu membuat foto produk dan video produk agar pemasaran lebih menarik, dan yang terakhir itu pengelolaan media. Nah, untuk medianya teman-teman bisa follow di @cahayagelora ya. Nah, selama kami membantu UD Cahaya Gelora ini, pemasarannya sudah mulai mencapai Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan KLU. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raden Agung Pradika, mahasiswa dari Fakultas Hukum. Di sini saya membantu proker utama dalam pengambilan foto, video, pemasaran, sekaligus pengantaran pesanan. Perkenalkan, nama saya Rati Permatasari, mahasiswa dari program studi peternakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan program tambahan dari kami, yaitu tentang edukasi pemanfaatan limbah ternak. Kenapa kami melakukan kegiatan ini? Karena Desa Gelora merupakan daerah yang potensi utamanya itu terletak pada sektor peternakan. Dan kendala yang ada di sana yaitu masyarakat kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam pemanfaatan limbah ternak yang ada. Jadi solusi dari kami dalam mengatasi masalah ini yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan limbah ternak sapi menjadi pupuk kompos. Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat dapat mengubah pola pikirnya tentang limbah ternak yang awalnya tidak berguna menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Hasil dari program ini adalah masyarakat dapat membuat pupuk kompos dari limbah yang ada di sekitar, seperti kotoran sapi, sekam padi, dedak untuk dijadikan pupuk pertanian. Dengan cara ini, masyarakat dapat menghemat biaya pertanian dan dapat mengurangi limbah sampah yang ada di sekitar lingkungan. Saya Mita Dwi Aprilia, program studi budidaya perairan. Karena banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 pada tahun 2020 lalu mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun, di mana kepala rumah tangga di sini tidak leluasa untuk beraktivitas seperti biasanya dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Kami hadir untuk mewadahi masyarakat dalam bidang tata boga, di mana pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu dan para wanita untuk mengembangkan usaha dari rumah mereka masing-masing. Di mana kegiatan ini kita hadirkan pemateri yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dian Suryani, yaitu salah satu anggota dari Ikatan Tata Boga NTB, di mana beliau di sini mengajarkan ibu-ibu dan para wanita dalam mengolah ayam geprek, di mana ayam geprek ini merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat untuk saat ini. Peserta dalam kegiatan pelatihan tata boga ini sangat antusias dalam mengikuti segala rangkaian acara di pelatihan tata boga, di mana pembuatan ayam geprek ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, ayam geprek banyak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, dengan modal yang rendah mampu meningkatkan keuntungan yang banyak. Yang ketiga, cara pengolahan ayam geprek ini sangatlah mudah. Dan yang keempat, kegiatan usaha ayam geprek ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga di masa pandemi. Halo, nama saya Mbak Dian Sulistiawati dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Program tambahan kami selanjutnya adalah seminar pendidikan dan beasiswa. Seminar pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas, serta memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan perguruan tinggi, perkuliahan, terkhususnya Universitas Mataram, serta jurusan dan prodi-prodi yang ada di dalamnya. Selain itu, seminar ini juga membahas tentang 3 jalur masuk perguruan tinggi, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Dengan begitu, siswa dapat memilih dengan mudah jurusan dan prodi yang akan mereka ambil sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tentunya, seminar ini mendatangkan pemateri-pemateri yang sudah handal di bidangnya. Di antaranya yaitu Dr. Andos Marzuki MSI selaku dosen dari Universitas Mataram, serta Dr. Rahadi Wirawan MSI dari LTMPT.
Halo, perkenalkan nama saya Adela Putri Nita dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi pada seminar kali ini selain membahas tentang bagaimana cara masuk di perguruan tinggi dan bagaimana regulasi cara masuknya dari 3 tahapan atau 3 cara masuk tersebut, kita juga mempersuasi mengenai beasiswa, di mana beasiswa ini dapat meringankan dan membantu masyarakat-masyarakat yang khususnya merasa kurang mampu dalam hal ekonomi. Pada kali ini kita khususnya membahas tentang bidik misi atau yang sekarang disebut dengan KIP Kuliah. Jadi kita mendatangkan narasumber langsung dari Formadiksi, yaitu Saudara Andrian Suci Rahmawan selaku Ketua Formadiksi Angkatan 2020-2021. Dengan begitu mereka dapat langsung mengetahui dari narasumber langsung yang menerima KIP Kuliah atau bidik misi tersebut, sehingga informasi yang didapatkan adalah aktual dan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya Ilal Mesaro, saya dari program studi pendidikan kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja tambahan di bidang pendidikan, yaitu TPQ dan PAUD. Di mana tujuan dari program tambahan ini sebenarnya agar kita lebih dekat dengan masyarakat. Program TPQ kita laksanakan rutin setiap malamnya, dan kegiatan PAUD juga kita kerjakan rutin di setiap paginya. Di sini kita ambil program kerja TPQ, kita mengambil TPQ di Dusun Dasan Tinggi Induk. Kenapa? Karena di sana itu lebih banyak adik-adik yang ngaji di sana, dan kebetulan juga dia kekurangan tenaga pengajar. Makanya kita nimbrung ke TPQ yang ada di Dusun Dasan Tinggi Induk. Sedangkan ke PAUD kita mengambil PAUD yang ada di Dusun Gerami Timur, yaitu PAUD Cahaya Gelora. Di sana juga mereka kekurangan tenaga pengajar juga di PAUD-nya, sehingga kita diminta untuk nimbrung ke mengajar juga di PAUD-nya. Dan alhamdulillah program kerja TPQ maupun PAUD ini berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Ed Maulidan, saya dari program studi biologi Fakultas MIPA. Ya, jadi program di bidang kebersihan di sini kami memiliki kegiatan Jumat Bersih, di mana kegiatan Jumat Bersih ini merupakan kegiatan rutinitas yang kami lakukan setiap pekannya di hari Jumat. Di sini kami berkoordinasi bersama para kadus dan melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan, yang dimulai dari kebersihan tempat tinggal, kemudian merawat dan menjaga kebersihan tempat atau fasilitas umum, lebih-lebih tempat ibadah, yaitu masjid, yang dimana kami lakukan di masjid yang ada di Desa Gelora. Kemudian harapan kami juga kegiatan ini bisa berlanjut ketika kami sudah meninggalkan Desa Gelora. Semoga masyarakat bisa tetap melaksanakan kegiatan bersih-bersih agar lingkungan dan hidup masyarakat lebih sehat. Perkenalkan, saya Evita Yulianti dari jurusan akuntansi. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang proker tambahan yang dijalankan oleh KKN tematik Desa Gelora. Jadi di sini saya diberikan tanggung jawab untuk memegang salah satu proker tambahan di bidang kesehatan, yang salah satunya yaitu Posyandu, di mana di Desa Gelora ini menjalankan posyandu dalam 1 kali sebulan. Sampai saat ini terhitung posyandu yang ada di Desa Gelora itu ada 10 posyandu. Tugas kami sebagai KKN tematik Desa Gelora ini yaitu menggantikan petugas yang ada di posyandu tersebut, seperti membantu para lansia untuk menimbang berat badannya, menggendong bayi untuk dimasukkan ke dalam timbangan, membantu petugas memberikan obat atau suntikan seperti suntikan campak kepada para balita yang ada di posyandu. Sehingga dengan adanya posyandu ini diharapkan taraf kesehatan yang ada di Desa Gelora ini bisa lebih berkualitas dan
bisa terpantau sehingga tidak ada orang-orang atau balita yang bisa terkena gizi buruk atau pada saat ini COVID-19 yang sedang melanda kita semua. Terima kasih. KKN Desa Gelora. Sukses! 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 Oke, Jaya.